Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Hendrianus Rotman dari Gereja Kristen Protestan Jawa Barat. Saya bersyukur bahwa hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu yang adalah rekan sekerja Allah dan yang hingga saat ini tetap setia di dalam mengerjakan tugas panggilan sesuai dengan talenta dan juga sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat pekerjaan pelayanan yang kita terima hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan renungan kepada kita yang saya landaskan lewat kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Izinkan saya untuk membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Apabila kita melihat kenyataan hari ini, bahwa orang-orang bekerja bukan karena minat, bukan karena panggilan, bukan karena penyerahan diri, demikian juga di dalam pelayanan. Tetapi mereka melakukannya dengan keterpaksaan. Mereka dipaksa oleh keadaan di mana mereka membutuhkan uang yang lebih, pendapatan yang lebih, bahkan membutuhkan popularitas yang lebih daripada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai kawan sekerja Allah yang dipercayakan melayani Dia lewat setiap talenta, lewat setiap karunia yang dianugerahkan kepada kita. Apakah kita melakukannya dengan terpaksa? Dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh sebuah keinginan untuk memiliki nama yang lebih besar dan lebih populer dibandingkan yang lain? Ataukah seperti yang firman Tuhan katakan, kita melayani Dia karena kita sudah melewati komitmen untuk menyerahkan diri kepada Dia? Karena firman Tuhan mengatakan itu kepada kita, bahwa mereka memberi diri dibaptis. Kunci yang pertama bagi kita sebagai kawan sekerja Allah, ketika kita ingin bekerja bersama dengan Dia, maka kita harus memberi diri kepadanya. Memberi diri kepadanya berarti bahwa kita tidak membiarkan diri kita mengatur kehidupan kita. Kita tidak membiarkan ego kita menguasai kita. Kita tidak membiarkan hasrat dan keinginan kita menggelora di dalam diri kita, tapi kita mengesampingkan itu semua dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin, dipakai, dipelihara serta diarahkan oleh Tuhan. Demikianlah hendaknya kita orang-orang yang pada saat ini menjadi rekan sekerja Allah. Seharusnya bahwa kita hari demi hari menyerahkan diri kita, menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Dia. Karena sejatinya Dialah yang harusnya memimpin hidup kita setiap hari. Dialah yang tahu manakah jalan yang terbaik, apakah hal yang terbaik yang harus kita capai lewat pekerjaan dan pelayanan yang masih dipercayakan kepada kita hari ini. Itu hal pertama yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita dan tidak boleh kita sampingkan, tetapi harus terus kita bawa dalam melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kedua 42 tadi mengatakan bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran. Kita sebagai kawan, sebagai rekan sekerja Allah, apabila kita menutup telinga kita dari perkataan dan pengajarannya, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena kita tidak pernah tahu, kita menutup telinga kita dari perkataan dan firman-Nya.
Karenanya firman Tuhan mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran. Dan itulah yang harus kita lakukan pada saat ini. Sebagai rekan, sebagai kawan sekerja Allah, kita harus membuka telinga kita, melapangkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Karena lewat firman-Nya, lewat pengajaran itu, Dia sedang ingin menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dia sedang ingin meneguhkan iman kita. Dia ingin menyampaikan pesan kepada kita yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita sehingga sesuai dengan arah yang Dia kehendaki. Tanpa mendengarkan itu, maka pastilah kita akan tersesat. Kita tidak akan berada pada jalan kebenaran dan hidup, yakni Yesus Kristus itu. Dan yang berikutnya adalah firman Tuhan juga berkata bahwa mereka bertekun di dalam persekutuan. Mengapa kita harus bertekun dalam persekutuan? Karena di dalam persekutuanlah kita dibutuhkan dan juga kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Orang lain membutuhkan kita, demikian kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi, untuk menguatkan, dan untuk menghibur kita. Kita sebagai manusia, kita tentu punya kelemahan-kelemahan, dan kita sebagai tubuh Kristus, di sanalah kita membutuhkan persekutuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan percayalah, di dalam persekutuan itu kita akan menjadi berkat, dan kita juga akan diberkati dengan kehadiran sesama kita, dan terutama oleh kehadiran Tuhan dalam persekutuan itu. Dan yang terakhir, di tengah-tengah kesibukan kita seperti apapun, jangan pernah meninggalkan doa. Awalilah segala bentuk kegiatan, pekerjaan pelayanan kita dengan doa. Firman Tuhan mengatakan mereka bertekun di dalam doa. Karena itu, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun pengalaman yang kita memiliki di dalam mengatasi masalah, akan ada masa, akan ada waktu di mana kita berjumpa dengan masalah yang tidak pernah bisa kita selesaikan dengan akal kita, dengan segala pengalaman yang pernah kita miliki. Karenanya pada saat itu pula lah kita harus datang melipatkan tangan dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Percayalah, masalah itu tidak selesai dengan sendirinya, tapi Tuhan akan berikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan sehingga kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga, memelihara, dan melengkapi kita hari demi hari untuk kemuliaan namanya. Amin.